Fahadha awthaqu asasin assasal abdu alaihi bunyana. Maka dua prinsip ini adalah sekokoh-kokoh pondasi yang dibangun oleh seorang hamba, yang hamba akan membangun bangunan di atasnya. Wa bihasbihi ya'talil bina'u ma syaa. Maka sesuai dengan pondasi ini atau sesuai dengan kekuatan pondasi ini, silahkan tinggikan bangunan kalian. Kalau pondasi ini terus kita pupuk sampai kuat, maka silahkan bangunlah bangunan-bangunan yang tinggi sesuai dengan pondasi yang kuat itu. Bahkan kalaupun kamu tidak membangun atau tidak meniatkan untuk membangun, kamu memikirkan pondasi akan tumbuh sendiri bangunan itu. Oh iya Ustaz, iya. Orang yang mengerti pondasi, dia akan tahu konsekuensinya saya harus begini, berarti saya harus begitu. Itu bangunan semuanya terus tumbuh. Berarti tauhid ini seperti satu bibit benih yang kalau dilemparkan ke tanah yang subur, tumbuh, membesar dan semakin kuat. Tumbuhannya itulah bangunan, dan dasarnya ini, akarnya inilah tauhid. Jadi jangan bayangkan kalau kita pondasi terus, kapan membangunnya Ustaz? Nanti kita sampai mati baru bikin pondasi. Belum sholat, belum puasa. Wah goblok ini, berarti nggak paham ini. Perlu diterangkan ulang bahwasanya dimisalkan selain bangunan, Allah permisalkan dengan pohon. Jadi pohon itu permisalan dari Allah juga. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, setelah tadi menutup ucapannya dengan ucapan fa'ahkimil asasa wahfadhil quwwata wajum 'alal himyah. Setelah faham ini, maka kokohkanlah pondasi, jagalah kekuatannya, dan terus pelihara. Kuatkan pondasi, peliharalah kekuatannya, dan terus pelihara, jaga terus. Wa tauhid bimathabatil judhuri minasyajarah. Dan tauhid pun kedudukannya seperti akar dalam sebuah pohon. Ibnu Qayyim menggambarkan sajaratul ikhlas. Ada pohon namanya pohon keikhlasan, kata Ibnu Qayyim. Pohon keikhlasan ini digambarkan oleh beliau dalam babnya, dalam bukunya yaitu kitab Al-Fawaid. Dia mengatakan tahun itu merupakan pohon, atau dipermisalkan sebuah pohon, dan bulan-bulan, setiap bulannya itu adalah cabang-cabangnya. Tahun adalah pohon, cabang-cabangnya adalah bulan. Ini 12 bulan kan, 12 cabang. Was-sa'atu awraquha, dan saat atau hari dulu. Wal ayyamu aqsanuha, sedangkan hari-hari itu ranting-rantingnya. Setelah cabang, ranting. Was-sa'atu awraquha, dan saat-saat itu adalah daun-daunnya. Wal anfasu thamaruha, dan setiap napas ini merupakan buah dari pohon itu. Nah, tinggal lihat buahnya pahit apa manis. Faman kanat anfasuhu fi ta'atin fathamratu syajaratihi tayyibah. Maka barang siapa yang napasnya digunakan untuk taat kepada Allah, berarti buahnya tayyibah, buahnya baik, manis. Wa man kanat fi ma'siyatin fathamratuhu hanzal. Dan barang siapa yang buahnya tadi, nafas-nafasnya itu digunakan untuk maksiat, untuk menentang Allah, maka buahnya hanzal. Hanzal itu pahit, buah yang pahit, berduri, jelek, dan gak ada manfaatnya. Itu hanzal. Kapan panennya? Wa innama yakunul judadu yaumal ma'ad. Dan panennya adalah pada hari kebangkitan, pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat nanti. Itu panennya. Kamu akan lihat napas-napas kamu di dunia, buahnya apa? Pahit apa manis? Kamu di dunia ini sedang beramal. Setiap napas kamu sedang beramal, sedang bergerak. Kalau napasnya kamu gunakan untuk melamun, kosong. Apa nilainya? Nilainya kamu membuang waktu. Padahal seorang mukmin anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perbuatan sia-sia. Masih mending kalau sia-sia. Yang lebih parah dari itu, kalau kamu mengerjakan yang membuat capek badan kamu, tapi juga sia-sia. Kalau tadi masih melamun, nggak berbuat apa-apa. Ini ditambah perbuatan yang sia-sia, nggak ada faedahnya. Wala dunya walal akhirah.
Kata Umar bin Khattab, aku tidak suka seseorang laki-laki yang yamshi mubahlalan. Aku tidak suka pada seorang laki-laki yang berjalan tanpa tujuan. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak untuk perkara dunia, tidak untuk perkara akhirat. Gak suka. Salafus saleh gak suka yang seperti itu. Berjalan dia, tapi bukan tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Gak tahu apa. Ya pokoknya pengen jalan-jalan gitu aja. Nah, ini mubahlalan namanya. Masih mending belum berbuat maksiat. Lebih parah lagi kalau maksiat. Lebih parah lagi kalau maksiatnya merupakan bid'ah. Lebih parah lagi kalau bid'ahnya mencapai kesyirikan. Hancur sudah. Setiap napas diisi dengan seperti itu. Maka ketika melihat di akhir zaman, di akhirat, lihat buahnya. Buah dari pohon kamu ternyata hambal, buah yang pahit, yang mencelakakan kamu sendiri. Sebaliknya, orang yang kehidupannya di dunia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan manisnya buah di waktu panen nanti. Ketika kamu di akhir zaman melihat amal kamu tumbuh, buahnya manis dan banyak jumlahnya, karena Allah lipat-lipatkan. Setiap amalan soleh Allah lipat-lipatkan. Sekarang masuk kepada keikhlasan. Wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalb. Dan keikhlasan dan tauhid juga merupakan pohon yang ada di dalam hati, tumbuh dalam hati. Furu'uhal a'mal, yang cabang-cabangnya adalah amalan-amalan. Kalau bibitnya adalah tauhid dan keikhlasan, tumbuh di dalam hati atau tumbuh di dalam jantung, maka cabang-cabangnya itu amalan soleh, amalan yang baik. Tapi kalau yang tumbuh adalah pohon syirik, pohon bid'ah, maka yang tumbuhnya amalan-amalan yang jelek, furu'nya. Keikhlasan dan tauhid juga merupakan pohon di dalam jantung yang cabang-cabangnya adalah amalan-amalan. Wa thamaruha thayyib, atau thamaruha tibul hayat fid dunya wa na'imil muqim fil akhirah. Kalau sudah tumbuh dalam jantung, kemudian bercabang berupa amalan-amalan saleh, maka apa buahnya? Buahnya adalah kebaikan hidup di dunia dan kenikmatan di akhirat yang terus-menerus. Ini buahnya. Orang yang memiliki keyakinan yang benar dalam hati, kenal Allah dengan benar, dan yakin kepada Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan keesaannya, dan kemudian dibuktikan dengan amalan, berarti tumbuh dia sampai ke cabang-cabangnya. Maka buahnya akan dia dapati di dunia dan di akhirat. Buahnya bukan cuma di akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan kebaikan hidup, dan baik tidak identik dengan kaya. Tapi yang namanya baik kehidupan adalah hati yang lapang, hati yang tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang memiliki jiwa yang tenang tentram? Mukmin shadiq. Seorang mukmin yang memiliki keyakinan tauhid yang benar dalam hatinya, yang tumbuh menjadi amalan-amalan soleh. Ini. Tapi sebaliknya, syirik adalah pohon yang jelek, yang tumbuh dalam hati, yang buahnya pun jelek, akibatnya pun jelek. Wa kama anna thimara jannah la maqtu'atun wa la mamnu'ah, fa thamaratu at-tauhid wal ikhlas fi dunya kadzalik. Maka sebagaimana pohon di surga buahnya tidak pernah terputus dan tidak pernah terhalang, kapan kamu mau kamu tinggal ambil. Gak pernah terputus dan gak pernah dilarang, gak pernah terhalang. Dengan mudahnya kamu mengambil dan kapan saja kamu mau. Ini buah di surga. Maka demikian pula buah di dunia, buah tauhid itu tidak pernah terputus, tidak pernah terhalang, dan terus kapan saja kamu bisa ambil. Tentunya selama pohonnya masih ada di dalam jantungmu, pohonnya masih tumbuh dalam qalb. Tapi kalau pohonnya sudah layu, kemudian mati, ya jangan harap. Baru pohonnya layu sedikit saja, kamu sudah merasakan gelisah, gak enak, gak mendapat taufik, ada hamun, ada ghammun, ada hazanun, ada berbagai macam pikiran. Kamu menyimpang ke bid'ah, tambah.
kamu menyimpang ke syirik, tambah. Al-qalb, kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya, ini ada 3 macam, seperti dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa dan kitab lainnya. Ibnul Qayyim sering menyebut bahwa al-qalb itu ada 3 macam: qalbun hayy, qalbun mayyit, dan qalb yang marid, qalb yang sakit. Mungkin sudah disinggung oleh Sanan Ridha. Nah, ya tentunya tinggal kita hubungkan dengan tauhid ini. Pohon qalb yang ditumbuhi dengan pohon tauhid ini hati yang hidup. Yang ditumbuhi dengan pohon syirik ini hati yang mati. Dan kalau pohon tauhid itu dirusak dengan berbagai macam maksiat, kebid'ahan dan sebagainya, maka berarti dia sedang sakit tambah parah. Ya tentunya kalau dibiarkan, tambah lama tambah layu dan mati. Dan kalau sudah mati, na'udzubillah, jantung ini menjadi keras seperti batu. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian keras hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Lah kalau sudah keras seperti batu atau lebih keras lagi, maka jangan harap dia akan berubah, jangan harap dia kemudian akan kembali. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama bagi mereka yang hatinya sudah mati, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sama, percuma. Didakwahi tidak didakwahi, sama. Ditegur tidak ditegur, sama. Dikasih peringatan tidak dikasih peringatan, sama. Jangan salah menyimpulkan. Kemudian menyimpulkannya, oh kalau gitu nggak perlu dakwahi mereka, Ustaz ya. Bukan begitu. Ini berita untuk membesarkan hati para dai. Kalau dia mendakwahi satu golongan atau satu kelompok atau seseorang yang setiap didakwahi terus menerus, tidak pernah mau berubah, bahkan menentangnya terus menerus, jangan sedih, jangan kamu merasa sakit hati. Ini yang Allah kabarkan, bahwa ini mungkin sudah kaku hatinya. Kita kan nggak tahu hati, oh ini hatinya batu, nggak usah didakwahi, bukan begitu. Taunya kita ini setelah kita dakwah berulang-ulang terus menerus, jangan putus asa. Dan ketika melihat orang itu kok tidak mau mendengar, kok orang itu tidak mau tobat, kok nggak mau berubah, padahal sudah berbagai macam cara, sudah kita berbagai macam cara mendakwahi mereka, dengan dari hati ke hati ngobrol berdua sudah Ustaz, kemudian dikasih buku-buku yang baik sudah, didakwahi dengan keras, ditegur, diperingatan, berbagai macam cara, pengajian umum, pengajian khusus di dalam mimbar-mimbar ataupun secara pribadi, fardiyah atau di masjid-masjid, sudah semuanya. Tapi nggak mau berubah. Tenang. Memang ada manusia-manusia yang hatinya sudah mati. Nah, la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri. Jangan menjadikan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekufuran. Jangan menjadikan kamu. Kamu hanya dikasih tugas menyampaikan. Kamu tidak dikasih tugas untuk menentukan mereka jadi mukmin. Gak bisa. Allah yang menentukan. Fulan dapat hidayah, fulan dapat ghawayah, Allah yang menentukan. Ini sesat, ini mukmin, Allah yang menakdirkan. Wa ma 'alaika illal balagh, tidaklah atas kamu kecuali menyampaikan saja. Nah ini penerapannya ayat ini di sana. Wasyirku wal kadhibu war riya'u syajaratun fil qalb. Kesyirikan, kedustaan atau pendustaan, yakni mendustakan berita Allah, mendustakan Rasulullah, ini pohon juga. Syajaratun fil qalb, pohon di dalam hati. Samaruha fid dunya al khawf wal gham, buahnya di dunia ini adalah al khawfu wal ghammu wasdiqus sadri wa dhulmatul qalb. Buahnya di dunia adalah rasa takut, gelisah, rasa bimbang, gundah gulana, kesempitan dada, kegelapan hati. Ini semuanya buah-buah kesyirikan dan riya dan selanjutnya.
Itu di dunia sudah mendapatkan siksa seperti itu. Nggak pernah tenang mereka. Jangan dikira mereka itu tenang ya. Hati mereka Allah yang tahu, bahwa mereka dalam keadaan jiwanya selalu gelisah. Walaupun mereka dituangkan oleh Allah sebagai istidraj bagi mereka, ngulur-ngulur mereka dengan harta, mereka tetap tidak tenang. Mereka menggunakan berbagai macam pil, narkoba dan sebagainya untuk menenangkan jiwanya. Itu pun bukan tenang, tapi tidak sadar. Begitu sadar, kembali dia gelisah. Bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Terus begitu sampai matinya. Dan walaupun diberitakan di koran-koran telah meninggal dengan tenang, orang ini tidak tenang sama sekali. Nah, telah meninggal dengan tenang, gak akan tenang. Justru semakin dahsyat gelisahnya, ketakutannya ketika dia mau mati. Maka dia semakin takut ketika mati. Dan ketika dicabut rohnya dengan sakit, kemudian dia dikubur dalam keadaan menghadapi azab kubur. Dan terus menerus takut. Bukan menurun grafiknya, tapi naik terus. Di dunia gelisah, sampai dikubur mendapatkan siksa. Sampai di akhirat mendapatkan azab dalam jahannam. Ini ahlus syirik, musyrikun, kuffar, golongan-golongan ahlul bid'ah, yang mereka dengan kebid'ahan-kebid'ahannya mengajak orang kepada kufur, karena kebid'ahan itu menuju kekufuran. Itu baru di dunia. Wa thamaruha fil akhirah az-zaqum wal 'adzabul muqim. Sedangkan buahnya di akhirat adalah buah zaqum, tal'uha kadhim ka'annahu ru'usus syayatin. Zaqum, buah dalam neraka jahannam yang buahnya itu mengerikan seperti kepala-kepala syaitan, dan la yusni wa la yughni min ju', tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa menghilangkan haus, dan akan menyakitkan kerongkongan dan akan macet di kerongkongan. Ini zakum, buahnya orang-orang yang di hatinya tumbuh penyakit syirik, dusta, riya. Dzakarallahu hataini syajarataini fi surat Ibrahim. Allah sebutkan dua pohon tadi dalam surat Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya ketika menceritakan dua pohon ini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Yang maknanya kurang lebih, tidakkah kau lihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimah yang thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Allah permisalkan seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang asluha thabitun wa far'uha fis sama', yang dasarnya, pondasinya atau akarnya, kalau pohon akarnya itu mantap dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, yang memberikan hasilnya, buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Demikian Allah permisalkan untuk manusia agar mereka mengambil peringatan. Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithah, dan permisalan kalimat yang jelek, kalimat syirik, pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini seperti pohon yang jelek. Sudah pohonnya jelek, tercabut dari akarnya, gak memiliki akar, sudah tercabut dari bumi. Malaha min qarar, tidak memiliki kemantapan sama sekali. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, ucapan tauhid, di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah,